Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik. Oh ya, alhamdulillah ya kalau kita sehat. Jadi, pada kesempatan hari ini sebelum kita mulai uji, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Saya akan mendiskusikan penilaian yaitu yang nanti kita akan laksanakan. Yang pertama nanti quiz dan quiz itu akan saya amati dan nilai dengan titik penilaian. Lalu apakah sudah sesuai dengan alur kita, bagaimana nanti itu memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci, lalu merespon atau menanggapi pertanyaan yang dari kunci merespon pertanyaan dari coachnya. Lalu jangan lupa sesuaikan dengan visi coaching ya Bu, yaitu kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi seperti itu. Dan pertanyaan pertama yang saya akan sampaikan ke kita adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini kita. Terima kasih Bu Puput. Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, presence, kemudian bagaimana saya sesuai dengan alur kita atau tujuan, kemudian juga bagaimana saya bisa menanyakan atau membuat pertanyaan yang berbobot dan juga menggali potensi dari kunci. Ya. Pertanyaan yang kedua ya Bu, kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik itu kompetensi yang mana Bu? Mungkin kalau saya yang pertama adalah kehadiran penuh ya. Saya mencoba nanti menjadi pendengar yang baik, selain gerakan dengan rasa juga dengan sehingga kunci terasa lebih nyaman. Berikutnya kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin didalami dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin saya itu nantinya bisa menemukan solusi atas apa yang menjadi permasalahannya, menggali potensinya. Di sini saya berharap dari coaching kali ini bisa menggali potensinya untuk menemukan solusi tersebut. Ya, begitu ya. Baiklah, demikian dulu ya observasi untuk kegiatan uji kita. Silakan Ibu untuk melakukan uji dengan usaha. Silakan. Terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah sehat. Tapi kok Bu Sari manggil saya atau menghubungi saya apakah ada waktu, kira-kira apakah yang ingin Bu Sari sampaikan atau ada kabar apa untuk Bu Sari? Terima kasih Bu kita sudah meluangkan waktu dengan saya. Sebenarnya di kita saya itu mempunyai galauan ya. Jadi ada satu guru di sekolah saya, beliau termasuk senior. Hanya saja masalah di sini ketika saya dan teman-teman yang guru-guru yang masih muda ini akan melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu program, guru senior ini seakan tidak mendukung, jadi tidak mendukung semua kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman saya dan juga guru saya sendiri. Bahkan sempat kami ngobrol, kami sharing tentang suatu program, tapi beliau guru senior ini seakan tidak setuju bahwa ini akan dilaksanakan. Padahal kalau menurut saya dan teman-teman, kegiatan ini sangat bagus untuk perkembangan peserta didik. Jadi saya itu menghubungi kita karena saya bingung menghadapi guru senior ini. Ya, saya itu bagaimana bisa. Jadi apa yang bisa ceritakan? Kira-kira ada berapa atau pernahkah satu kegiatan yang sudah dilakukan itu beliau ini juga menunjukkan sikap yang seperti itu? Kemudian apa sih
kira-kira sikap yang ditunjukkan oleh guru senior itu? Jadi beberapa waktu yang lalu saya itu merencanakan program English Club karena kebetulan kan saya bisa bahasa Inggris di tempat saya bekerja. Kemudian saya berbagi dengan teman akan mengadakan English Club yang anggotanya itu ada anak kelas 4, 5, dan 6 yang satu. Kemudian teman-teman yang lain kepala-sekolah juga setuju menyambut dengan baik. Hanya saja satu guru ini, teman saya ini, guru senior ini seakan keberatan karena beliau menyampaikan bahwa anak-anak itu tidak bisa kalau diajar atau ditambah jam belajarnya setelah pulang sekolah gitu. Kemudian anak-anak di sini itu susah untuk diatur. Jadi guru senior ini punya paradigma sendiri tentang anak-anak di sekolah kami itu. Jadi kita mau melangkah itu seperti di ganjil gitu Bu. Iya, padahal kepala sekolah dan teman-teman yang lain juga sudah ya ayo kita bergerak, kita lakukan kegiatan yang berpihak pada anak. Terus kira-kira tingkat keberatan guru senior itu kira-kira sudah berada di level berapa? Kalau ini ya Bu, dari range 1 sampai 10 gitu ya Bu. Kalau dari range 1 itu sampai 10 kira-kira keberadaannya itu sudah hampir ke 9. Ya hampir 9, jadi maksudnya ya ke atas itu yang buruk yang berat gitu. Hampir ke level 9. Berarti sudah cukup ini ya, sudah cukup juga ya yang lalu itu kira-kira yang bisa diinginkan itu tingkat keberatannya itu di level berapa? Apa ya? Menurut karena ketika keberatannya itu tambah tinggi kan otomatis kegiatan kita kan jadi terjaga. Kemudian saya mengingatkan ya di level 5 kebetulan dengan pertimbangan yang lain, misalnya keberatan yang bisa kita atasi bersama. Itu yang bisa kemudian kira-kira langkah apa sih yang sudah bisa dilakukan untuk menurunkan level keberatannya yang senior? Langkah yang saya ambil itu saya sharing ketika refleksi itu saya berbicara dengan kepala sekolah dan juga teman-teman. Kemudian kepala sekolah juga secara tidak langsung sudah menyampaikan kepada guru senior itu dan juga pada teman-teman juga bahwa kegiatan ini bagus, kegiatan ini bisa dijalankan gitu. Tapi guru senior ini tetap memberikan argumen-argumen yang sekiranya kegiatan ini saya cocok kalau sekolah SD gitu ya Bu. Dengan pendekatan kepala sekolah pun beliau tetap keberatan. Itu yang bisa memang agak susah juga ya, karena kita juga sebagai senior, sebagai junior ya, itu kalau mau mengingatkan ataupun memberi tahu sesuatu pada yang senior itu memang agak sulit ya. Kita harus pandai-pandai mencari cara. Nah, kira-kira apa sih rencana besar selanjutnya untuk mencari apa ya solusi dari kira-kira bisa menyalahkan apa? Kalau saya tuh setelah saya pikir lagi, mungkin saya akan melakukan pemahaman lagi pada beliau, tapi secara tidak langsung. Maksudnya begini, kalau saya menyampaikan secara kedua, takutnya nanti tersinggung atau bagaimana. Jadi saya akan mengumpulkan seperti peringatan pemahaman bahwa anak didik kita itu sudah anak didik yang milenial, anak didik kita itu sudah di zaman yang harus merdeka dan modern gitu. Jadi secara tidak langsung kita punya pemikiran yang sama, sehingga ketika nanti sudah disamakan pemahamannya itu, saya berharap ini ikut bergabung dengan saya ke teman-teman. Ya, saya rasa langkah besar ini sudah bagus sekali juga. Ya, mungkin juga rencana yang sudah matang sebenarnya ini. Nah, kira-kira kapan nih besar akan melaksanakan rencana ini, langkah-langkah yang besar ini sudah rencanakan kira-kira mau dilaksanakan?
kalau mau melakukan rencana itu mungkin setelah kita S1 akan bisa mengadakan tes tanggal 4, mungkin setelah itu nanti kita akan melakukan itu saat penyatuan pemahaman itu melakukan diskusi sederhana. Saya akan mendengarnya ya Bu, saya akan menambahkan dari Bu Sari bagaimana kelanjutan dari apa yang menjadi permasalahan Bu Sari. Mudah-mudahan hasilnya bisa bagus sesuai dengan keinginan Bu Sari dan bisa sekolah biasanya bisa bersama kita dan memberikan pemahamannya nanti bisa berhasil. Terima kasih Bu kita sudah meluangkan waktu. Ya, terima kasih sekali. Jangan pusat ya Bu, saya tunggu kabar baiknya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Dan sudah melakukan coaching ya. Ya Bu. Bagaimana tadi coachingnya itu? Apakah jalannya lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Setelah ini, setelah coaching selesai, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Pertanyaan pasca observasi itu ya Bu. Ini pertanyaan yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Yang sudah saya lakukan adalah saya sudah menjadi present, artinya saya melakukan kajian dulu, kemudian saya menanyakan tujuan, kemudian saya juga menanyakan pertanyaan kepada coaching, kemudian juga menggali potensi coaching untuk mencari solusi atas apa yang menjadi permasalahan dari coaching. Menurut saya sebagai observer juga tadi kita sudah sangat baik ya, coachingnya antara coach dengan coach ya, sudah kita itu sudah alurnya sudah sesuai dengan alur kita, sudah menggali pertanyaan untuk menemukan potensi dari coach, lalu sudah desain menghadirkan temu, terus menyampaikan atau menggali permasalahannya apa, terus menemukan solusinya seperti apa dia kita ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya kita kira-kira kompetisi apa lagi yang ingin dilakukan oleh kita saat menjadi seorang coach? Kalau kompetisi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah saya ingin bisa untuk membuat atau saya ingin belajar lagi untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Saya di sini masih banyak kekurangan sehingga untuk pertanyaan yang berbobot itu nanti yang seperti apa itu yang ingin saya kembangkan. Ya, semoga nanti kita bisa menggali itu ya pertanyaan yang berbobot saat melakukan. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Sampai berjumpa di lain waktu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu.